الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang sering terlewatkan oleh umat Islam, ada satu hal yang fundamental yang menjadi tuntutan kesempurnaan kita di dalam beragama, yang rumusannya datang daripada hadis yang menjadi pondasi yang sangat fundamental di dalam beragama, yaitu hadis Jibril. Ada 4 pertanyaan dan jawaban tentang iman, Islam, ihsan dan juga as-sa'ah yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita semua sepeninggalan Nabi Muhammad SAW sebagai pokok kesempurnaan beragama. Para ulama mengatakan lahir daripada hadis ini 450 lebih macam bentuk keilmuan. Tetapi setidaknya ada 4 dasar pondasi kesempurnaan beragama. 3 diantaranya masyhur. Pertama, kecerdasan teologis yang lahir daripada pertanyaan iman dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kecerdasan praktis yang kita kenal hari ini dengan al-ahkam atau fikih atau ilmu hukum. Yang ketiga ada kecerdasan etika dan moral, kecerdasan akhlak yang lahir daripada pertanyaan apa itu ihsan dengan jawabannya. Ketiga keilmuan ini menjadi sangat fundamental di seluruh penjuru dunia bagi setiap orang yang beragama. Tapi tahukah kita di pertanyaan keempat tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat, dan jawaban yang datang dari Nabi Muhammad SAW melahirkan tuntutan keempat dari agama, yaitu kecerdasan kita di dalam membaca situasi dan kondisi dan membaca pesan-pesan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keilmuannya dikenal di belakangan hari oleh para ulama dengan fiqhur rasail, yaitu kecerdasan di dalam membaca pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap kejadian di dalam kehidupan manusia itu tidak terjadi begitu saja kecuali memilih maksud dan tujuan. Allah menetapkan sesuatu. Perputaran hari, perubahan siang dan malam, bencana alam, kelahiran bayi manusia, pernikahan, kematian, dan segala macam kejadian itu tidak menjadikan kita melewatinya begitu saja, melainkan Allah menuntut kita untuk cerdas di dalam membaca, ada pesan Tuhan di situ. Dan kita perlu memahaminya. Dan bukan hanya difahami, tetapi apa yang harus kita balas daripada pesan tersebut yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada kelalaian ketika kita melihat pesan Tuhan dan kita tidak memahaminya. Atau kita memahaminya tetapi kita tidak membalas pesan tersebut sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian Ar-Rasail atau kecerdasan di dalam membaca pesan Tuhan, ada hal yang sangat sering terjadi dan ini besar sekali. Namun kita melewatinya begitu saja, apa yang dikenal dengan al-bala, ujian, cobaan. Hal-hal yang membuat kita merasakan sulit, kerusakan, atau segala macam
hal yang terjadi yang menjadi sebab ujian di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ayat ini menjadi salah satu objek materi di dalam fiqh rasail, ilmu yang berbicara tentang kecerdasan membaca pesan Tuhan. Allah katakan zaharal fasad fil barri wal bahr. Tampak bermunculan segala macam bentuk kerusakan di muka bumi ini, di daratan maupun di lautan. Tampak dan bermunculan segala macam bentuk ujian yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Fil barri wal bahr, di lautan, di bumi, di perkotaan, di perkampungan. Para ulama di dalam menafsirkan al-fasad, sebahagian mengartikan ada beberapa aspek yang dimaksud dengan al-fasad, kerusakan yang muncul. Yang pertama diantaranya adalah irtifa'ul barakat. Ketika kehilangan daripada keberkatan. Ketika keberkatan telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Tuhan di dalam kehidupan manusia sudah tiada lagi. Ini salah satu makna daripada al-fasad, bentuk kerusakan. Dan makna daripada keberkatan adalah ketika kebaikan tidak lagi menjadi baik. Ketika sesuatu yang banyak tidak lagi menjadi cukup. Ketika anugerah tidak lagi bernilai anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak terasa sedikit, bahkan kurang. Ketika nilai-nilai positif tidak bisa lagi dibagikan, itu tanda daripada diangkatnya keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya alam yang banyak tetapi tidak dinikmati oleh banyak orang. Kecerdasan manusia yang begitu pesat pertumbuhannya tetapi tidak berdampak lebih baik kepada kehidupan manusia yang lebih banyak. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat keberkatan daripada alam semesta ini. Dan itu salah satu makna daripada zaharal fasad, tampak dan bermunculanlah al-fasad, kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, sebahagian ahli tafsir mengartikan makna al-fasad adalah hudutsu fitan. Bermunculan berbagai macam fitnah, azamat, krisis. Krisis siasian kana, iqtisadiyan, ekonomi, politik, sosial. Terjadi keretakan ketika hubungan manusia tidak lagi baik-baik. Hubungan manusia selalu disisipkan dengan maslahah. Tidak lagi ada kemurnian saling mencintai, kemurnian saling berbagi, kecuali semuanya disisipkan kemaslahatan. Ini adalah hudutsu fitan. Maka keretakan akan muncul begitu banyak. Saudara akan menjadi bermusuhan, beragama akan tidak seperti beragama. Keretakan di mana-mana. Ketidakpercayaan antara orang dengan sesama orang yang beriman, sesama saudara, bermusuhan, kebencian, hudutsu fitan. Kesenjangan terjadi antara yang kaya dengan yang miskin. Permusuhan akibat politik, permusuhan akibat ekonomi, peperangan dunia akan muncul, peperangan, kebencian satu bangsa dengan bangsa yang lain, hudutsu fitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasad, dan makna daripada al-fasad adalah hudutsu fitan. Terjadinya fitnah, permusuhan manusia, keretakan hubungan manusia. Lalu yang ketiga, nuzulur razaya. Diturunkan berbagai macam bencana, penyakit, paceklik. Banyaknya penyakit akan bermunculan. Banyaknya musibah, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kebakaran, atau yang semisalnya. Tiga hal ini adalah unsur
yang dapat kita lihat untuk mengidentifikasi bahwa telah terjadi al-fasad, zaharal fasad, telah tampak dan bermunculan al-fasad fil barri wal bahr, di muka bumi ini, di lautannya, di buminya, di kampungnya, di kotanya. Jika itu yang terjadi, ketahuilah sekarang sedang ada pesan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pesan memiliki alasan. Di dalam memahami kecerdasan, untuk membaca pesan Tuhan, kita harus melihat di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan kata-katanya bahwa semua itu akibat daripada perbuatan manusia. Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Itu semua terjadi karena tindak perilaku perbuatan tangan manusia itu sendiri. Maka di rukun kedua di dalam fikih rasail, ketika membaca ayat ini, setelah kita memahami rukun pertama, apa isi pesannya? Apa pesannya? Yang kedua adalah apa alasan Allah menurunkan pesan ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa alasannya adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Bima kasabat aydin nas. Tidak terjadi begitu saja. Dan penyebab utama daripada perbuatan manusia adalah inhirafuhum an awamirillah. Ketika mereka lari dan berpaling daripada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahnya tidak lagi didengar, ketika Allah larangannya tidak lagi didengar, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menjadi prioritas di dalam kehidupan manusia. Maksiat terang-terangan, hal yang haram dilakukan tidak ada rasa malu, berbangga dengan keharaman, bahkan menjadikan itu sebagai makna kebaikan. Ketika itu telah terjadi, maka akan ditampakkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam bentuk al-fasad dengan 3 unsur yang tadi dijelaskan. Ketika manusia sudah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang haram tidak lagi terasa haram. Untuk survive, melakukan apapun dengan bangga. Dikala dahulu orang malu bermaksiat, dikala dahulu berjudi adalah hal yang memalukan, tapi di hari ini menjadi ajang perlombaan untuk memperkaya diri dan dipamerkan, diiklankan dan disetujui, diterima. Ketika dahulu orang melakukan dosa riba adalah hal yang memalukan, tetapi pada akhirnya orang melakukan riba berlomba-lomba, mengiklankan, mengajak untuk menggapai kekayaan dan berbangga akan hal itu. Inhirafuhum an awamirillah, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika syurbul khamar, minum alkohol adalah sesuatu yang haram, memalukan dan menghinakan, tapi akan ada masa orang akan menampakkan hal itu terang-terangan dan tidak malu, bahkan merasa dirinya terlihat hebat, sukses, memiliki pergaulan yang baik dengan duduk dan meminum khamar dan melakukan dosa-dosa yang lain. Ketika menzalimi orang lain, menginjak hak orang lain untuk menaikkan status dirinya, tidak lagi malu, tetapi berlomba-lomba manusia melakukan hal itu. Ketika kemaksiatan ditampakkan, ketika manusia berbahagia melakukan itu semua, Allah katakan bima kasabat aydin nas, itu semua perbuatan manusia. Maka yang terjadi adalah dhaharal fasad fil barri wal bahr. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di kalimat selanjutnya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu semua al-fasad, fitnah yang terjadi, perang, bencana alam, penyakit, musibah, kehilangan keberkatan dari dunia ini. Itu semua tujuan dibalik diturunkan pesan itu adalah liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Hanya untuk memberikan tester, rasa coba sedikit saja atas dampak yang dilakukan oleh mereka, yaitu manusia. Allah mengatakan itu semua hanya tester. Gempa bumi, kebakaran, penyakit, krisis, paceklik, perang, keretakan sosial dan yang semisalnya,
Itu semua Allah turunkan sebagai pesan hanya dalam rangka liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada mereka akan bagaimana dampaknya. Jadi kalau ada sebagian yang menganggap itu adalah azab, ketahuilah itu bukan azab. Kalau itu azab, sangat tidak setimpal dengan dosa yang kita lakukan. Sebab itu Allah katakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Hanya sebahagian. Ibaratnya kalau 100% dosa kita yang dibalas mungkin hanya 5-10%-nya saja. Itu yang terjadi. Untuk memberikan peringatan kepada kita. Adapun sisanya 90%-nya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah katakan wala nudhiqannahum minal adzabil akbari dunal adzabil. Kami memberikan kepada mereka rasa cicip hanya azab yang sedikit, bukan azab yang besar. Allah katakan dalam ayat yang lain ma asabatkum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua yang terjadi itu akibat perbuatan kalian, tetapi Allah maafkan sebanyak-banyaknya, hanya sedikit yang ditampakkan. Maka di rukun ketiga kita akan memahami di dalam membaca pesan ini bahwa itu semua terjadi bukan sebagai azab, tetapi adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Rukun yang keempat menjelaskan kepada kita alasan pesan itu diturunkan. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan mereka mau rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman rahmati Allah, bagi kita yang telah merasakan hudutsu fitan, irtifa'ul barakat, nuzulur razaya dan masih hidup, ketahuilah Tuhan menyayangi kita dan sedang memberikan pesan kepada kita, peringatan kepada kita. Di setiap langkah yang kita lewati daripada musibah, bencana alam, penyakit, paceklik, kesulitan, keretakan hubungan dengan manusia lain, melihat terjadinya peperangan di dunia ini, dan kita masih diizinkan hidup oleh Allah, ketahuilah pesan itu sedang dikirim kepada kita. Dan Tuhan menghendaki kita cerdas membaca Tuhan itu, membaca pesan itu. Dan Tuhan menghendaki kita membalas pesan itu. La'allahum yarji'un. Agar kita semua kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda traveling ke luar dunia Anda. Lakukan perjalanan waktu. Lihat apa yang terjadi oleh pendahulu-pendahulu kalian yang mereka gagal membaca pesan Tuhan, menganggap survive dengan perspektif mereka sendiri. Dan akhirnya mereka mati dalam keadaan diazab yang sesungguhnya. Bagaimana Fir'aun gagal di dalam membaca pesan Tuhan. Berkali-kali diberikan pesan Tuhan. Penyakit, virus. Bagaimana kaum Samud. Bagaimana kaum Lut. Bagaimana pengikut Nabi Allah Nuh. Bagaimana orang-orang tersebut telah diberikan pesan oleh Tuhan. Tetapi gagal memahami pesan Tuhan. Mereka berinterpretasi dengan kemauan mereka. Lalu mereka tidak menjawab pesan Tuhan. Apa yang terjadi kepada mereka? Lihatlah kubur-kubur mereka sekarang. Allah katakan fanzuru. Travelinglah Anda keliling dunia. Lihat apa yang terjadi kepada orang-orang sebelum kalian. Kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Tapi kalau Anda ingin rujuk, Tuhan mengatakan kepada kita, faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Tegakkan langkahmu, luruskan hatimu, kembalilah kepada Allah Subhanahu